Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, sungguh kita adalah umat-umat yang berkemenangan pada hari ini. Amin. Kita ada di sini, kita bawa hidup kita, hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami datang, kami hadir di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bawa setiap hidup kami dengan ucapan syukur kami, karena Engkau memberi kekuatan buat setiap kami sampai di tempat ini. Semua karena kebaikan dan kemurahan, kemenangan sudah Kau berikan buat setiap kami. Bawa hidup kami dan hati kami sungguh di hadapan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Kami datang menyembah-Mu Tuhan.
syukur bagimu Tuhan. Kiara lama ya lama sakara lama ya lama tak kiara lama ya lama. Ini kami Tuhan jemaat memuji menyembah-Mu Tuhan yang besar. Sebab Kau yang layak kami tinggikan, sebab Kau yang layak kami sembah. Inarata sikinara lama ina sakara lama ya lama tak kiara lama sakara lama ya sandi. Ya lama sikinara lama ya lama sikinara lama. Karena Tuhan setiap kami di tempat ini datang untuk Tuhan memuji dan menyembah, mengucapkan syukur kami sebab Kau baik. Inarata sakara lama ya lama sakiara lama ya lama. Engkau yang membuat kami tidak takut Tuhan, Engkau yang membuat kami kuat. Inara lama ina sikira lama ya sakara lama ya lama sa. Inata kiara lama ya lama sakiara lama ya ina sikira lama ya sa. Kiara lama sakara lama ya lama sa. Kau hadir di sini, setiap kami boleh merasakan kuasa yang sudah Kau berikan setiap berikan kami kemenangan dalam setiap momen hidup kami, dalam setiap sakit kami, dalam setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang mengalami Engkau Tuhan. Terima kasih kesembuhan pada sakit dan percaya kekuatan yang baru, kesembuhan, kelepasan, keselamatan, kekuatan sudah Kau berikan buat setiap kami pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami memberikan pujian yang terbaik buat Engkau, karena kami percaya Tuhan di Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkau Tuhan perlindungan kami, kekuatan kami, keselamatan kami. Engkau batu karang kami yang teguh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Kita percaya kita punya Tuhan perlindungan yang teguh, yang kuat. Dan biarlah hari ini kita mau nyatakan di badai topan dunia apapun yang terjadi, yang perlindungan yang amin. Badai topan dunia, Tuhan perlindunganku. Hati goncang semesta, Tuhan perlindunganku.
baru sukacita ya. Tuhan lihat tuh yang di dalam masker, gimana itu wajahnya ya. Amin. Kita nyatakan ku diberi kuasa dari Raja Mulia.
Berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus, segala puji syukur hanya bagi Engkau ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan buat kami, sehingga anak-anak-Mu Tuhan boleh kembali lagi beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih seberapa pujian yang sudah kami naikkan di hadirat Engkau ya Tuhan. Kiranya dapat menyenangkan hati Engkau, dapat menyukakan hati Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Yesus. Tuhan, Kau urapi hati kami Yesus. Engkau pilih hati kami Tuhan. Biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Yesus boleh menjadikan kekuatan buat kami. Dan firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga Engkau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan bila ada kuasa iblis, kuasa setan yang ingin mengganggu kami untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami bersatu hati kami tadi di calon Tuhan singkirkan ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadikan kekuatan buat kami dan boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersilakan kepada Bapak. Ya puji Tuhan, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah diberkati Tuhan. Satu pengakuan bagi kita di dalam Tuhan bahwa Tuhan adalah satu pribadi yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Sehingga kita minta untuk senantiasa Tuhan tuntun, Tuhan pimpin, ya, Tuhan pegang tanganku. Nah saudara terkasih Tuhan, Yesus adalah pribadi ya, yang tahu setiap keadaan kita. Kalau kita mau berjalan sendiri, dia pun persilahkan istilahnya ya. Tetapi kalau kita minta untuk Tuhan tuntun kita, dia pun akan menuntun kita. Sehingga kadangkala dalam perjalanan hidup kita ya, kita salah dalam melangkah ya, sehingga ada permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi untuk mengoreksi kehidupan kita supaya kita kembali lagi hidup bergantung kepada Tuhan, untuk senantiasa Tuhan memimpin, menuntun, bahkan memegang tangan kita. Nah sehingga saudara pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kehidupan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Berdoa dan berusaha ya. Berdoa dan berusaha. Kita katakan pujian tadi, Tuhan memegang, Tuhan menuntun kita. Tetapi kalau kita berdoa kepada Tuhan, nah istilahnya kita minta tuntunan Tuhan dalam segala bentuk usaha pekerjaan kita ya. Tetapi kalau tidak disertai dengan doa, berarti kita berjalan dengan sendiri ya.
Nah, sehingga satu paket sebagai orang percaya kepada Tuhan pada pagi hari ini, berdoa dan berusaha. Kita minta berkat Tuhan, berdoa. Tapi kalau tidak berusaha, atau sebaliknya, kita berusaha mati-matian tanpa berdoa, risiko di tangan penumpang. Nah, sehingga saudara, mari kita lihat firman Tuhan. Dalam kitab Amsal pasal yang ke-21, ayat yang ke-31. Amsal pasal 21 ayat 31. Katakan amin kalau sudah ketemu. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita akan baca ayat ini bersama-sama saudara. Amsal 21 ayat 31, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Silakan saudara. Nah, saudara terkasih Tuhan, ya, ada ya pepatah dunia tentang berdoa dan berusaha. Apa saudara? Ora popo, ora et labora. Nah, saudara terkasih Tuhan, hari-hari ya, ini atau dalam kurun waktu 7 bulan ini masa pandemi, ada profesi-profesi baru bermunculan, ya. Ada profesi-profesi yang istilahnya orang, aku passionnya di situ, aku akan lakukan itu. Nah, oleh karena apa, saudara, masa pandemi ini, ya, sehingga muncul profesi baru. Nah, sekarang ini yang namanya di Facebook, Instagram, petani bunga bermunculan di mana-mana, saudara. Ya, ibu-ibu rumah tangga, ya, jadi ya, petani bunga. Nah, sudah terkasih Tuhan, ya, sehingga ya, bisa diperjualbelikan. Ya. Kalau sekarang bunga yang mahal apa, saudara? Ya, ada orang bilang ini janda bolong katanya, ya, janda bolong. Padahal, ya, saudara, ya, ada teman saya upload ini loh di kebun-kebun banyak kayak gini. Nah, sudah terkasih Tuhan, tetapi ini loh, ya, yang memang dicari. Nah, sehingga banyak orang bunga sekarang, ya, naik daun, ya, harganya melonjak. Jadi petani, ya, dadaan. Kemudian ada juga koki dadakan. No, masak semua macam-macam, saudara. Nah, diupload, dijual. Dan sebagian besar ini karena hobiku. Nah, saudara, sehingga hobi bisa menguntungkan. Hobi bisa menghasilkan. Hobi bisa menjadi tambang uang. Nah, sudah terkasih Tuhan, sehingga banyak hal, ya, orang melakukan di masa pandemi ini menjadi satu usaha dan bisa berharap menjadi berkat di dalamnya. Tidak salah hal itu, saudara, karena usaha itu, ya, yang orang-orang lakukan karena untuk menjawab masalah hidup saat-saat ini, ya. Karena tidak sedikit orang mengalami putus hubungan kerja, sehingga apa yang harus kami lakukan, apa yang harus aku kerjakan, pikirannya diwolak-walik, apa yang harus aku lakukan. Satu bentuk usaha. Nah, sudah terkasih Tuhan, oleh karena tidak kemana-mana, kita isi waktu yang kosong masa pandemi dengan melakukan ini dan itu. Nah, sudah terkasih Tuhan, seperti hal yang saya katakan tadi juga, menyalurkan hobi. Ya. Saudara terkasih Tuhan, atau juga terpengaruh oleh tren-tren sekarang.
Nah, karena di Facebook, karena di Instagram orang melakukan ini, aku ikut. Nah, karena di dalamnya bisa menghasilkan. Nah, saya katakan dan saya dukung hal itu, karena kalau itu mendatangkan berkatnya, lakukan. Tetapi saudara, hal yang perlu diingat dalam melakukan segala sesuatu, yang perlu diingat dalam segala hal yang kita kerjakan, kita bercermin melalui ayat 31 dalam kitab Amsal pasal 21 ini, saudara. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Nah, saya menggarisbawahi hal yang pertama, saudara. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Bicara kuda sebagai alat perang. Kuda sebagai alat suatu hal untuk mencapai satu tujuan. Nah, sehingga kalau kita kembali lagi dalam pendahuluan yang saya katakan tadi, banyak orang melakukan usaha ini dan itu, menyalurkan hobi ini dan itu, dan menjadi satu usaha yang menjadi tambang uang, tambang berkat di situ. Enggak salah. Tetapi saudara terkasih Tuhan, seperti ayat ini katakan, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Memang hidup ini bagaikan perang, ya. Kita melakukan ini dan itu, dan hidup kita, firman Tuhan menjanjikan hidup kita menang dan menang, bahkan lebih daripada seorang pemenang. Amin. Ya. Memang musuh kita bukan, ya, sesama untuk orang berperang, tetapi kita harus melawan segala pergumulan-pergumulan hidup kita, permasalahan-permasalahan yang Tuhan izinkan, yang secara tiba-tiba bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, untuk mencapai suatu kemenangan peperangan, pakai kuda. Untuk mencapai suatu kesuksesan, untuk mencapai keberhasilan, diperlukan satu usaha. Nah, usaha ini saudara, ya, apa yang harus kita lakukan tentang usaha? Ya. Yang pertama, ya, usaha merupakan tindakan iman. Ya. Jadi usaha, ya, jadi kalau Amsal pasal 21 ayat yang ke-31 ini, saudara, kita bicara tentang hal yang pertama, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, bicara tentang usaha untuk mencapai satu tujuan, usaha untuk mencapai suatu kemenangan, usaha untuk mencapai kesuksesan dalam hidup ini. Nah, makanya kita memiliki iman. Hidup kita, sepanjang hidup kita, baik kita maupun anak-anak kita, hidup kita sukses. Amin. Seperti kalau kita naik kereta dari Surabaya ke Jakarta. Apa bunyi kereta, saudara? Kalau Elvis kasih cuki-caki gitu, saudara. Nah, tetapi di dalam Tuhan kita lakukan, dan bunyi kereta kita sukses. Sukses terus sampai satu tujuan. Amin. Untuk mencapai kesuksesan perlu usaha. Untuk mencapai satu kemenangan dalam perang perlu kuda. Nah, kuda diperlengkapi untuk peperangan ini dan mencapai satu kemenangan. Tetapi kalau kita melihat masalah, nah inilah peperangan kita. Masalah ini, masalah itu. Sama-sama naik kereta, tapi bunyinya berbeda, saudara. Orang yang punya iman sukses. Tapi yang gak punya iman, yang pesimis, saudara. Sekarang susah, besok susah. Ya wis, dari Surabaya sampai Jakarta naik kereta ya susah sampai Goni, saudara. Nah, saudara terkasih Tuhan, untuk mencapai suatu kesuksesan perlu usaha. Amin.
perlu usaha. Dan tentang usaha sebagai orang percaya kepada Tuhan, usaha itu adalah tindakan iman kita. Yang kedua, saudara, usaha itu perlu dilatih, perlu latihan. Sekali jatuh, jangan berhenti di situ. Namanya usaha, jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Dan kalau kita bercermin kebenaran firman Tuhan, berapa kali orang benar jatuh? Berapa kali? 7 kali. Tetapi bukan berarti sepertinya waktu kita punya anak kecil, baby, saudara, jatuh dari tempat tidur, jatuh dari mana, pokoknya kalau nggak sampai 7 kali jatuh, akan terus jatuh. Tetapi kok anak jatuh dari tempat tidur gak popo, cuman paling dibawa ke dukun bayi didadakno gitu, saudara. Nah, sudah terkasih Tuhan, bukan berarti kalau sudah 7 kali jatuh terus nggak jatuh lagi jadi sopo. Berapa kali kan juga jatuh, saudara, jatuh di tempat tidur waktu belum bisa jalan, jatuh berapa kali. Sudah bisa jatuh, kita sementara ibadah masuk di got juga pernah, saudara. Nah, sudah terkasih Tuhan, berapa kali jatuh. Naik sepeda jatuh, sepeda motor jatuh. Dan sudah terkasih Tuhan, istilahnya kalau kita atau saya menggarisbawahi kata angka 7, artinya apa, saudara? Sempurna. Jatuh wes mungkin sampai jatuh, ketimpa tangga, diinjak orang, ketendang orang, masuk got gitu, saudara. Wes sempurna jatuh. Sorone, saudara. Tetapi sekali kita jatuh, ayo bangun lagi. Karena usaha itu memang perlu satu latihan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang melihat, wah ini ya kue ya, oh bikin kue, wah didol, wah dijual, menghasilkan. Oke, sekali bikin bolu kukus, bantet, berarti gak cocok. Ayo kita belajar. Kenapa kok bantet? Oh ini. Nah, saudara, besok gawe. Oh jadi, kalau sudah jadi langsung gawe terus, saudara. Nah, akhir mengembangkan yang lain, saudara. Kenapa? Begitu kita jatuh, kita tahu, oh salahnya di mana. Oh mungkin ukurannya dan ini dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi, usaha perlu latihan. Sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 7 kali, saudara. Nah, sudah terkasih Tuhan. Kemudian ayat yang 1 Korintus, coba saudara, 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-21. Satu Korintus pasal 9 mulai ayat yang ke-21, saudara, lihat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya.
Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, lebih jelasnya hanya ayat yang ke-27 ini, saudara. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Nah, jadi saudara terkasih Tuhan, dalam pelayanan pun Rasul Paulus namanya jatuh bangun dia alami. Nah, untuk menjadi satu pribadi melayani siapapun, tidak langsung Paulus itu diterima dengan senyuman. Oh mari Om Paulus, mari. Berapa kali ditolak, ya? Berapa kali ya, terancam maut dan lain sebagainya. Tetapi apakah penolakan, apakah ancaman membuat dia berhenti? Ini merupakan satu latihan ya, sebagai hamba Tuhan ya, untuk berlatih ya, sebagai petinju, nggak sembarang ya, memukul ya, sehingga sekali pukulan meleset ya diulangi lagi, tetapi namanya tenaga juga lemah, kurang dan lain sebagainya. Tetapi sudah terkasih Tuhan ya, perlu latihan. Ya. Kalau Paulus sebagai hamba Tuhan perlu latihan, Bapak Ibu Saudara, dalam usaha, mengembangkan usaha pun perlu latihan, karena itu wujud daripada usaha. Nah, saudara kerajaan Tuhan, saya ingat waktu saya ada di Bandung, saya dulu sebagai staf di sekolah Alkitab, saya di sana kurang pelayanan di sekolah Alkitab. Ya. Karena apa? Setiap hari Minggu yang pelayanan itu saya ya, hanya nganter ya, kelas 2 pelayanan di gereja-gereja lokal yang mengundang. Jadi kami hanya staf itu hanya ngantar. Hari gini seperti Gojek gitu saudara, nganter tok saudara. Sehingga saudara kasih Tuhan, saya berpikir saya dari gereja besar di Salatiga. Pelayanan ya, sudah sering, tetapi begitu jadi staf sekolah kok nggak ada pelayanan. Saya berpikir apakah ini Tuhan salah menempatkan saya. Tetapi ada seorang hamba Tuhan katakan, saat ini Tuhan izinkan kamu di sini. Ya. Tuhan memproses bukan untuk kamu ya, pelayanan, tetapi Tuhan akan proses hatimu dulu menghadapi siswa-siswi 400-500 orang sing macam-macam karakter. Nah, sehingga sekolah dulu sama Tuhan di sekolah Alkitab ya, jadi stafnya. Tetapi begitu saya di Bandung saudara ya, karena di sekolah Alkitab hanya kerja pelayanan mimbar tidak ada, tetapi pelayanan meja dilakukan. Ya, kerja ini, kerja itu. Tetapi begitu saya di Bandung, saudara, ya, pas membangun, ya, namanya saya di sekolah Alkitab suka ikut bantu kerja. Waktu saya mau bantu angkat bata di Bandung, kembali saya katakan, ye jangan kerja, ye jangan kerja, ye karena orang Belanda saudara, ye nanti capek, ye nggak bisa pelayanan. Setiap sore ada pelayanan, saudara, tiap sore. Nah, jangan kerja, ye belajar. Nanti sore pelayanan. Nah. Oh, sudah belajar. Oke, sekarang ya kalau sudah belajar, saya dikasih uang. Pergi beli lampu, beli bolam, saudara. Beli lampu. Uangnya banyak, saudara. Nah. Om kok banyak? Nanti berapapun harganya beli.
Tetapi saudara, waktu beli, ye harus ajak ngobrol nama Yesus. Dengan kata lain apa saudara? Penginjilan. Sampaikan Yesus, sampaikan nama Yesus, sampaikan berita Injil. Kalau sudah terima, ya, istilahnya diterima, mau terima Yesus atau enggak apa-apa. Terus nanti, wes ngomong banyak, nah, beli lampu cuma 1, 2, dikasih harga mahal, beli, kasih uangnya. Nah, saudara, tetapi motivasi gembala saya, kamu menginjil di situ. Pelayanan di ibadah-ibadah keluarga, meeting tiap sore. Nah, penginjilan ya, harus dilakukan, tapi kerja jangan. Kerja ada bagian sendiri, ada tukang ya. Yang masak ada pembantu sendiri. Ye sebagai hamba Tuhan lakukan pelayanan hamba Tuhan. Dalam hati, aduh, waktu nyapu aja nggak boleh saudara, ya. Tapi yo, nah namanya wes nggak betah saudara, masuk belajar terus belajar yo sering ngantuk saudara, ya nyapu sampai kebun itu disaponi aja saudara. Nah, saudara kerja Tuhan ada satu perkara, nah, apa yang Tuhan izinkan. Ada kalanya kita jenuh, nah, ada kalanya kita enggan. Tetapi apa yang kita lakukan, satu bentuk usaha tadi, ya, jatuh bangun, kita harus lakukan untuk berulang kali karena itu merupakan satu latihan bagi kita. Nah, saudara terkasih Tuhan, yang ketiga saudara, namanya usaha perlu ngelus dodo. Apa itu saudara? Sabar. Ya. Dalam usaha itu perlu satu kesabaran. Coba saudara lihat dalam Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14 ayat 12. Keluaran pasal 14 ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Perkataan siapa saudara? Umat Allah. Waktu ada di padang gurun, saat mengalami masa-masa sulit. Hamba Tuhan yang paling bijak, hamba Tuhan yang sabar, Musa, saudara. Berapa kali diserang oleh omongan-omongan orang yang gak sabar. Ditekan, bahkan dilempari batu hampir. Nah, saudara terkasih Tuhan. Orang-orang ini, umat Allah ini gak sabar. Tuhan izinkan untuk mereka ada di padang gurun. Dan Tuhan izinkan sebetulnya dari Mesir ke negeri perjanjian ada jalurnya, jalan pintas yang dekat. Namun Tuhan izinkan mereka beredar-edar di padang gurun atau padang belantara. Untuk apa? Tuhan mau latih untuk mereka berperang. Kalau mereka dari Mesir langsung ke negeri perjanjian yaitu Kanaan, mereka harus melawan orang-orang Kanaan. Sementara di Mesir, apakah mereka berlatih perang? Enggak. Sehingga nanti mereka akan menyesali untuk masuk ke negeri perjanjian itu karena musuh yang begitu besar. Nah, sudah terkasih Tuhan, sehingga Tuhan latih untuk mereka ada di padang gurun. Dan dalam berlatih itu perlu apa saudara? Sabar. Makanya saudara, hal yang ketiga dalam usaha sabar. Sabar. Sudah mau sabar? Saudara terkasih Tuhan. Aja sampai karena kita sudah nggak kuat, nggak sabar. Sabar, ono batas saya nggak kuat, nggak sabar. Jangan yuk nggak sabar saudara. Sampai pada waktunya Tuhan, bahwa Tuhan itu
melakukan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Amin. Nah, sudah terkasih dalam Tuhan, ini hal yang pertama bicara kuda ya, diperlengkapi untuk hari peperangan, bicara tentang usaha tadi. Yang kedua, saudara, kalimat yang mengatakan kemenangan ada di tangan Tuhan. Amsal pasal yang ke-21 tadi, ayat yang ke-31. Tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Ya. Ini mutlak, saudara. Ini tidak bisa digagalkan. Ya. Janji Tuhan. Ya. Bagaimana di sini katakan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Ya. Pegang janji Tuhan. Ya. Tentang kemenangan ini. Dan tentang kemenangan ini, saudara, ini merupakan, saya tulis di situ, merupakan satu rancangan Tuhan. Ya. Pujian tadi kita katakan, Tuhan beri kemenangan. Dan kemenangan itu merupakan satu rancangan Tuhan. Karena Tuhan tidak merancangkan suatu kecelakaan, tetapi rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Apa yang kita harapkan? Kemenangan demi kemenangan, kesuksesan demi kesuksesan, keberhasilan demi keberhasilan. Ini rancangan Tuhan. Pegang bahwa hidup saudara dan saya adalah keberhasilan, kesuksesan, kemenangan. Itu rancangan Tuhan. Tetapi pertanyaan kita, mengapa ada orang Kristen, mengapa orang yang percaya kepada Tuhan bisa jatuh? Apakah rancangan Tuhan membuat kita jatuh? Nah, jatuh tadi kita koreksi diri. Mungkin karena kita kurang latihan. Mungkin karena kita kurang sabar. Karena kurang ini dan itu. Yang pertama, merupakan rancangan Tuhan. Yang kedua, saudara, tentang Allahnya yang memberikan kemenangan itu. Kemenangan ada di tangan Tuhan. Yang kedua, saya tulis di situ, untuk memberikan kemenangan, Allah turut bekerja. Allah turut bekerja di dalamnya untuk mewujudkan janji kemenangan atas orang yang percaya, atas orang yang berusaha, yang minta pimpinan Tuhan. Nah, saudara terkasih Tuhan, jadi usaha yang kita lakukan, ya, yang pertama kita lakukan usaha. Tetapi saudara, jangan lupa doa tadi. Karena dengan doa itu mewujudkan bahwa kita itu perlu Tuhan. Kita perlu tuntunan Tuhan. Dan dalam doa itu mari kita yakinkan iman kita bahwa kesuksesan itu harapan kita, merupakan rancangan Tuhan bagi saudara dan saya. Sehingga kemanapun kita naik kereta, sukses, 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 sukses. Kemanapun saudara. Ya. Dan berapa kali kalau Tuhan izinkan jatuh, percayalah, berapapun kali kita jatuh, kalau Allah turut bekerja, Dia akan mendatangkan kebaikan, kebaikan. Ya. Roma 8 ayat 28. Ya. Dia turut bekerja, ya, bagi orang yang mengasihi Tuhan untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan. Nah, saudara terhadap Tuhan. Di dalam hal yang ketiga, saudara. Hal yang ketiga dalam kemenangan ada di tangan Tuhan ini, ya. Tidak ada yang menggagalkan, ya. Tidak ada yang menggagalkan kemenangan yang Tuhan janjikan itu, ya. Saudara ingat, kalau Tuhan sudah meninggikan kita, siapa yang dapat menurunkan kita? Ya. Kalau Tuhan sudah menutup
melindungi kita, siapa yang dapat membukanya? Ya. Saudara terkasih Tuhan, pegang janji Tuhan. Ya. Dan janji Tuhan itu tidak dapat digagalkan. Dan kalau saya berdoa saudara, ya, sekalipun pekerjaan Tuhan ada yang mengusiknya, ya, tetapi kita punya iman seperti iman Yusuf, saudara. Ya. Apa? Sekalipun orang mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan akan ubah menjadi rekaan Tuhan yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkah. Ya. Sehingga jangan takut untuk kita melangkah dan pergi dan dimanapun. Sekalipun ada orang yang merekakan sesuatu yang jahat, tetapi kalau Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita, kalau Dia janjinya adalah kesuksesan, keberhasilan, tidak ada yang dapat orang menggagalkannya. Percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Sehingga kalau saya tulis di situ Roma 8 ayat 37, ya, kalau ya, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, ya, tidak ada. Bahkan yang menjamin kemenangan demi kemenangan lebih daripada seorang pemenang. Tuhan janjikan itu. Ya. Tetapi ingat, Tuhan harus ada di dalam usaha kita. Tuhan harus ada dalam sekolah anak-anak kita. Apalagi sekarang banyak orang tua yang mengeluh, aduh sorone sekolah saat ini. Ya. Untuk ngajari anak dewi gak iso, saudara. Ya. Padahal anak kelas 1. Ya. Ngajari pada kita wis tuwa gitu, saudara. Ya. Apalagi anak yang kelas 4. Ya. Wes aku nggak iso. Ya. Ini kelas 4 SD, tapi ini pelajaran SMP. Zaman kita dulu. Ya. Susahnya minta ampun, makanya tidak heran ya kalau orang tua jadi mulutnya itu jadi panjang katanya, saudara. Maju semua karena mencucu muara terus sampai viral, saudara. Oleh karena apa? Nah, sampai anak-anakku ya, guru di sekolah sama guru di rumah lebih jahat di mana? Lebih jahat di rumah katanya, saudara. Kalau di sekolah, nah, namanya anak 40 orang, gak iso, ya wis gak iso. Kalau di rumah, ya, murid siji, gurune lebih dominan, sehingga wes gak enak sekolah. Kapan sekolah sih, Mak? Saudara. Nah, sudah terkajam Tuhan. Kemudian saudara, hal yang keempat, ya, kemenangan, kesuksesan, keberhasilan, ya, hanya ada di dalam Tuhan. Ya. Jadi saudara saya harus tinggal di dalam kemurahan Tuhan. Sehingga kalau saya tulis di situ Injil Yohanes 15 ayat yang kelima tentang pokok anggur, ya. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, sudah terkasih Tuhan, sehingga perkara-perkara ini, ya, janji Tuhan, iya dan amin. Untuk kita mendapatkan penggenapan janji Tuhan, saudara harus tinggal di dalam Tuhan. Ya. Usaha apapun, usaha kemanapun, libatkan Tuhan Yesus di dalamnya. Karena Dia menjanjikan, dan Dia yang menjamin itu tidak akan pernah digagalkan. Ya. Sehingga minta pimpinan Tuhan untuk terus ada dalam kehidupan saudara saya. Seperti ujian tadi katakan, Tuhan pegang tanganku untuk memberikan kemenangan demi kemenangan. Sehingga saatnya kita melakukan segala sesuatu, segala perkara, libatkan Tuhan di dalamnya, ya. Sehingga saudara dan saya akan mendapatkan seluruh penggenapan janji Tuhan. Hidup kita, ya, menghidupi firman Tuhan, demikian juga firman Tuhan menghidupi kita, sehingga hidup kita dipenuhi dengan penggenapan janji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, saudara. Katakan satu pujian. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Karena berjalan bersama dengan Tuhan itu yang akan memberikan seluruh penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan.
bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ini kata Musa. Ada tantangan, ada ancaman, ada perkara-perkara yang mewarnai. Tetapi dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan, memampukan dia melakukan segala sesuatu. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Katakan dengan iman. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Saudara, kalau firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita berdoa dan berusaha, tentunya bukan hanya bicara usaha, pekerjaan, dan lain sebagainya, namun berdoa di dalamnya iman kita berharap untuk Tuhan menuntun langkah demi langkah hidup kita. Bukan hanya dunia usaha dan pekerjaan,
namun dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita, dalam sekolah anak-anak kita, bahkan dalam segala perkara yang kita kerjakan, minta pimpinan Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, Musa katakan, aku tidak mau melangkah tanpa Engkau, karena aku perlu Engkau Tuhan. Setiap waktu, setiap detik, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan dalam keluarga kami, dalam sekolah anak-anak kami, dalam usaha dan pekerjaan kami. Kemuliaan Tuhan dinyatakan untuk membawa kemenangan demi kemenangan. Janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus tahu apa yang kita perlu. Yesus tahu apa permintaan kita. Kita tidak minta berkat-berkat, tetapi mintalah penyertaan Tuhan yang menjadi sumber hidup saudara dan saya, menjadi sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau berjalan dengan Engkau Tuhan. Pimpin langkah kami, nyatakan kemuliaan-Mu di dalamnya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Katakan kembali pujian ini, katakan haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah sekali lagi katakan pujian ini dengan iman. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Sekali lagi nyatakan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Dengan kasih Kristus, Ibu Hana berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, inilah pengakuan kami kepadamu. Kami tanpa Engkau tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan. Ya, Kami perlu Tuhan. Engkau, Tuhan, saat ini.
Terima kasih Tuhan firman yang sudah Kau berikan buat kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Amin. Kami bersyukur punya Yesus yang tidak pernah berubah kuasanya. Walaupun Tuhan mungkin saat-saat ini tidak seperti yang kita inginkan, tapi ada sesuatu hal yang Tuhan sediakan buat orang yang mengasihi Engkau. Amin. Seperti firman-Mu, tetap diam di dalam Engkau, tetap percaya akan kekuasaan-Mu, karena mujizat itu masih ada sampai detik ini. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami, mengingatkan kami supaya kami tetap setia mempercayai kekuasaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu akan firman yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu, termateraikan dalam kehidupan kami. Kami percaya kalau kami hidupkan firman itu dalam hidup kami, firman-Mu itu hidup Tuhan. Amin. Akan ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berikan terus marifat yang luar biasa dari Engkau, supaya bisa Tuhan Yesus menyampaikan firman-Mu dengan sesuatu yang luar biasa, karena ada kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu pada saat pagi hari ini. Kami percaya firman Allah terus bekerja dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, bila itu menjadi kekuatan buat setiap kita, bahwa kita harus terus ada dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa untuk bersama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Kami percaya Tuhan bahwa ada kemenangan di dalam Engkau Tuhan, saat segala usaha kami, segala apa yang kami lakukan, kami tetap bersandar kepada Engkau Allah yang beri kemenangan dan kekuatan. Saat ini kami beri yang terbaik buat melalui persembahan kami, kiranya berkenan di hadapan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita pujikan ya Yesus gunung batu. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Ibadah kita selesai pada pagi hari ini, masih pagi saudara, jam 9 kurang ya. Sudah selesai, puji Tuhan. Mungkin banyak saudara yang tengok kanan kiri, ini sopo ya. Ya pasti saudara berpikir demikian ya, karena memang kita jarang bertemu. Saya saja sama Ibu Lina itu yang di belakangnya Mbak Rini itu tidak pernah ketemu saudara selama pandemi ini. Saya sampai tadi bilang, aduh maaf Bu Lina, saya belum pernah main ke rumahnya Ibu, karena Ibu Lina ini kesini diajak Mbak Betty waktu sebelum pandemi ya.
sebelum pandemi. Baru beberapa kali hadir di ibadah sore, langsung pandemi. Dan kami tidak pernah ketemu lagi, saudara ya. Dan saya juga belum pernah dolan ke rumah Bu Lina ya. Itu yang di belakangnya Mbak Rini itu namanya Ibu Lina. Saudara, Ibu Lina tolong berdiri, Ibu Lina. Ya, itu Ibu Lina ya. Datangnya sore, saudara. Ya, datangnya sore. Saudara yang sore tentu sudah tahu dengan Ibu Lina, itu tetangganya Mbak Betty. Lalu Ibu Hana yang tadi berdoa. Berdiri, Bu. Ya, ini Ibu Hana, saudara ya. Nah, ini Ibu Hana. Ibu Hana ini dia juga biasanya datangnya sore, saudara ya. Nah, kalau Ibu Hana ini datang setelah pandemi, saudara. Waktu pandemi dia datang, tidak sabar bertemu dengan kami. Dia main ke sini beberapa kali ya, karena Ibu Hana ini sudah kenal dengan suami saya, jadi dia ke sini bolak-balik main dengan kami, jadi sudah dekat dengan kami, saudara. Walaupun baru kenal, saudara ya, baru hanya beberapa bulan, baru kenal beberapa bulan ya. Saya rasa itu ya, nggak ada kok yang lain kenal kok. Nah, itu Ibu Rina, yang di belakangnya Meme itu namanya Ibu Rina, saudara. Yang di belakangnya Memenya Bu Nini ini. Nah, itu Ibu Rina, ini juga tergolong baru ya, Ibu Rina ya. Nah, sudah. Siapa lagi yang belum kenal? Sudah atau saudara ya? Sudah kenal semua. Ibu Jum, kalau Ibu Jum sudah jiwa lama, saudara. Tapi saya juga tidak pernah ketemu lama, tidak pernah ketemu Ibu Jum. Ibu Rahel ya, puji Tuhan, saudara. Pagi hari ini kursi terisi semua, dan sore nanti juga terisi semua kursi. Sudah, puji Tuhan. Terima kasih. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Oh ya, untuk minggu depan WL pagi Ibu Yuni Yohan, ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Yang sore Ibu Foni, ibadah juga disertai dengan perjamuan kudus. Kita akan lihat ibadah kita pagi hari ini. Bangkit berdiri, kami memuji kebesaran-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau, Bapa yang ajaib, Bapa yang besar, Allah yang sudah mengasihi kami. Kami boleh merasakan penyertaan Tuhan sampai pada hari ini, Tuhan. Kalau kami semua umat
umat-Mu yang ada di tempat ini. Kami semua boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami masih dapat bisa bertemu satu dengan yang lain Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat Allah yang baik, yang penuh dengan kemurahan, yang penuh dengan kasih setia, sehingga sampai pada pagi hari ini kami semua boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tetapi semua karena Tuhan yang sudah menyertai kami dan memimpin langkah demi langkah kami sampai pada hari ini. Terima kasih dan terus pimpin kami Tuhan. Kami tak mampu berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Kami perlu penyertaan Tuhan. Kami perlu kasih setia Tuhan yang senantiasa ada atas kami, sehingga kami boleh selalu dikuatkan melewati badai persoalan, melewati pergumulan-pergumulan apapun yang Tuhan izinkan. Kami boleh selalu dikuatkan oleh kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau pada pagi hari ini, Tuhan memberkati Ibu Ruth Denny yang sudah melayani dalam pujian, memberkati juga yang sudah memainkan alat musik, memegang LCD, dan hamba-Mu yang sudah menaburkan firman Tuhan. Memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap bentuk persembahan yang sudah kami berikan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, apapun bentuk persembahan kami, kiranya Tuhan juga yang akan membalas berlipat-lipat kali ganda sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Langit akan dibuka, berkat Tuhan akan dicurahkan di atas setiap usaha, pekerjaan, rumah tangga, keluarga, kesehatan anak-anak-Mu yang takut dan taat akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan terus berikan buat kami kekuatan yang daripada-Mu, kesehatan yang prima berikan untuk kami Tuhan. Jauhkan, hindarkan kami dari segala macam virus, bakteri, sakit, penyakit. Hindarkan, jauhkan Bapa, melainkan lindungi kami, bungkus tutup kami dengan kuasa darah-Mu, dan berikan kami kesehatan yang prima yang daripada Engkau, supaya dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat ibadah pagi hari ini yang diberkati oleh Tuhan. Kami yakin, kami percaya lewat ibadah yang sudah kami selesaikan ini, Engkau sudah memberkati kami. Kami terima berkat-berkat yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah sore nanti di tempat ini, sebagaimana Tuhan sudah tolong ibadah kami yang pertama, ibadah kedua nanti Tuhan juga penolongnya Bapa. Berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini Tuhan. Kami membawa Bapa negara ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah anugerah Tuhan itu terus Tuhan limpahkan untuk negara kami Indonesia ini Bapa, sehingga masa pandemi ini, virus corona ini boleh cepat berlalu dari negara kami ini, dan kami semua warga negara Indonesia, umat-Mu ini, kami dapat beraktivitas lagi dengan baik, dengan normal seperti sedia kala Bapa. Terima kasih para pejabat-pejabat negara ini, dari yang tertinggi sampai yang terendah, sampai dengan kecamatan Krian, di desa Keraton, di perumahan Keraton Superblok. Di tempat ini ada pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan tolong, Tuhan bela, Tuhan campur tangan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini Bapa. Sejahtera Allah yang sama tinggal di desa-desa, tinggal di rumah-rumah di mana anak-anak-Mu berada. Sejahtera-Mu pun ada atas kami semua. Sebentar kami tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai dalam perjalanan kami, Tuhan lindungi dalam perjalanan kami. Tutup kami dengan kuat kuasa-Mu. Penyertaan perlindungan Tuhan mendatangkan damai sejahtera buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Puji Tuhan. Mari saudara, dengan iman kita terima berkat Tuhan. Pada akhirnya saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat, anugerah, kemurahan daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Allah Anak di dalam Yesus Kristus, serta penghiburan, sukacita, kekuatan, kesanggupan, bahkan penyertaan yang Tuhan yang mendatangkan kebaikan demi kebaikan daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang dinyatakan mulai pagi hari ini, besok, dan sampai Maranatha, kedatangan Tuhan kali yang kedua, yaitu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kita ini diberkati dan terus diberkati. Sama-sama katakan amin.
nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya.